Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini salam semangat ya bagi kalian siswa kelas 12 yang akan sebentar lagi menghadapi tes namanya UTBK. Nih, pada video kali ini Om Abai mau ngajak kalian belajar dan berlatih penalaran matematika nih. Ini salah satu materi yang diujikan dalam UTBK yang akan kalian hadapi pada beberapa bulan yang akan datang. Nah, untuk lebih jauhnya, yuk kita simak saja video Om Abai berikut ini. Oke, kita masuk saja ya. Kita masuk ke konsep tentang penalaran matematika. Nah, ini penalaran matematika ini merupakan salah satu mata uji UTBK SNBT yang dimana di dalamnya itu ada kalian akan dihadapkan pada 4 materi pokok dalam UTBK SNBT. Yang pertama itu disebut dengan penalaran umum. Kemudian yang kedua itu adalah literasi dalam bahasa Indonesia, kemudian literasi dalam bahasa Inggris, dan sekarang nih akan kita pelajari yaitu penalaran matematika. Nah, ini pada mata uji penalaran matematika itu biasanya kita itu diminta untuk menganalisis sebuah persoalan kontekstual ya, dengan menggunakan metode-metode matematika dasar. Nah, ini untuk supaya tidak berlama-lama, yuk kita langsung saja kita lihat contoh-contoh soal yang biasanya muncul dalam penalaran matematika UTBK SNBT. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1 ya. Kita coba pecahkan soal nomor 1 ini. Nah, ini nomor 1 ada katanya faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kimia adalah perubahan energi Gibbs, yaitu di sini disimbolkan dengan delta G, kemudian perubahan entalpi, perubahan entropi, dan temperatur. Temperatur ini dalam satuan Kelvin. Ini secara matematis kita rumuskan dengan delta G sama dengan delta H dikurangi T dikalikan dengan delta S. Nah, di sini katanya reaksi terjadi jika perubahan energi Gibbs bernilai negatif. Nah, sekarang syarat reaksi yang terjadi pada suhu 127 derajat adalah, nah di sini ada 5 opsi ini. Yang pertama yaitu delta H per delta S itu tidak lebih dari 127 derajat. Kemudian delta H per delta S tidak kurang dari 127 derajat. Nah, ini Anda diputar-putar ya kata-katanya ya. Kemudian C itu delta H dibagi delta S itu kurang dari 400. Kemudian delta H per delta S tidak lebih dari 400. Nah, ini ingat di sini ada kurang dari, tidak lebih dari. Nah, ini Anda harus jeli nih. Kemudian di sini delta H per delta S lebih dari 300. Nah, ini oke. Di sini garis bawahi aja hal-hal yang menjadi kata-kata kunci gitu kan dalam soal yang dimaksud. Nah, di sini kita petunjuk pertama yang akan kita manfaatkan adalah rumusnya nih. Rumusnya katanya adalah bahwa delta G itu sama dengan delta H dikurangi T dikalikan dengan delta S gitu ya. Kemudian katanya faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kimia adalah perubahan energi Gibbs, perubahan entalpi, perubahan entropi, dan temperatur dalam satuan Kelvin. Ini lihat, satuan untuk temperatur ternyata adalah Kelvin, sementara di sini adalah 127 derajat, berarti ini dalam satuan Celcius. Nah, di sini berarti ada petunjuk baru bahwa di sini yang diminta adalah Kelvin, maka Celcius harus dirubah dari satuan derajat Celcius ke satuan Kelvin. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah bahwa reaksi terjadi jika perubahan energi Gibbs bernilai negatif. Ini bernilai negatif. Apa yang dimaksud dengan perubahan energi Gibbs bernilai negatif? Sebenarnya Anda tinggal tulis aja bahwa di sini delta G itu kalau yang disebut dengan kurang negatif berarti kurang daripada 0. Nah, ini kata kuncinya. Jadi delta G kurang daripada 0. Nah, berarti Anda tinggal masukkan saja rumus ini ke persamaan seperti ini. Ini adalah delta H kemudian dikurangi T dikalikan delta S juga kurang daripada 0. Nah, ini pindah ruas saja. T kalikan delta S ke sebelah kanan. Kita lihat ini delta H akan kurang dari T dikalikan dengan delta S. Nah, ini lihat, ini kita akan tempel soalnya seperti itu. Yang diinginkan adalah delta H dibagi delta S. Berarti kita punya nih delta H
delta S. Nah, ini berarti delta H dibagi dengan delta S itu akan kurang daripada T, gitu ya. Akan kurang daripada T. Ingat, T di sini bukan satuan Celcius, tapi harus merupakan satuan Kelvin. Ingat di sini bahwa untuk merubah satuan Celcius ke Kelvin di soal itu ada 127 derajat Celcius, ya kan? 127 derajat Celcius itu kita rubah ke dalam satuan Kelvin, berarti kalian tinggal tambah saja 273. Berarti satuannya berapa nih? 127 ditambah 273 berarti 400 ya. Ini 400 Kelvin. Nah, berarti di sini dari sini ya, dari persamaan ini kita punya bahwa delta H dibagi dengan delta S itu kurang dari 400. Berarti di sini udah opsi A itu sudah tentu salah. Kemudian opsi B juga sama, karena di sini satuannya masih dalam bentuk satuan 127 derajat Celcius. Maka yang dimaksud adalah yang 400 nih. Berarti hanya ada dua kemungkinan, yaitu pilihan C dan pilihan D-nya. Yang ke E juga salah nih, yang E salah. Maka, nah berarti di sini kita lihat pilihan C, delta H per delta S kurang dari 400. Kemudian delta H per delta S tidak lebih dari 400. Ini dua kata kunci ini sangat berbeda ya. Kalau kurang dari berarti si 400-nya itu tidak ikut. Tapi kalau tidak lebih dari 400 mungkin saja ikut. Jadi kalau yang ini berarti boleh kita simbolkan delta H per delta S itu kurang dari atau sama dengan. Ini sama dengan 400. Sementara yang ini itu adalah delta H dibagi delta S itu kurang dari 400, ya kan? Nah, berarti pilihan yang benar adalah C. Oke, kita lanjut ya soal yang nomor 2. Masih berhubungan dengan soal yang pertama. Lihat nih, kalian perhatikan. Jika pada soal nomor 1 katanya bahwa ini delta H sebesar A joule per mol dan delta S sebesar B joule per mol per Kelvin, dengan A lebih besar daripada 0, kemudian B lebih besar daripada 0, maka temperatur yang dibutuhkan agar reaksi dapat terjadi adalah A-nya pilihannya adalah T kurang dari A per B Kelvin, kemudian B-nya adalah T kurang dari A per B derajat Celcius, kemudian C itu T lebih besar dari B per A Kelvin, kemudian D T lebih besar dari A per B derajat Celcius, kemudian E ini adalah T lebih besar dari A per B derajat Kelvin juga. Nah, ini persamaan yang masih kita gunakan adalah ya bahwa delta G itu perubahan energi Gibbs itu sama dengan delta H dikurangi dengan T dikalikan dengan delta S. Nah, di sini berarti supaya reaksi dapat terjadi masih kita memiliki syarat bahwa delta G itu harus kurang daripada 0, gitu kan? Nah, di sini kita tempel saja. Ini delta H dikurangi dengan T dikalikan dengan delta S itu harus kurang daripada 0. Nah, ini pindah ruas saja ya. Pindah ruas, T dikalikan delta S, pindahkan ke sebelah kanan. Nanti kita punya delta H kurang dari T dikalikan dengan delta S, gitu ya. Nah, ini berarti delta H dibagi dengan delta S itu kurang daripada T. Nah, ini sama saja kalau sebenarnya kita mengatakan bahwa T itu lebih besar daripada delta H dibagi dengan delta S, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Katanya untuk satuan delta H adalah AJ per mol. Berarti di sini T lebih besar daripada A, kemudian satuannya ini adalah joule per mol, gitu kan? Kemudian untuk delta S satuannya adalah B, ini dikalikan dengan joule terus ke per mol, kemudian kalikan dengan Kelvin pangkat min 1. Nah, di sini kita bisa coret-coret nih. J kita coret, kemudian mol pangkat min 1 di atas kita coret dengan mol pangkat min 1 yang di bawah. Nah, bersisa tinggal K pangkat min 1. Nah, ini dengan menggunakan aturan perpangkatan, K pangkat min 1 ini boleh naik ke atas nih. Pangkatnya berubah menjadi positif, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah T
lebih besar daripada A per B Kelvin. Ini ya, ini jawabannya. Kita lihat pilihannya yang mana nih? T lebih besar dari A per B Kelvin. Berarti jawabannya adalah ini. Ini jawabannya E ya. Yuk kita masuk pada soal yang ketiga ya. Nah di sini ada soal yang bercerita tentang sebuah gedung teater ya. Jadi dalam suatu gedung teater di sini terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi, kemudian baris kedua berisi 15 kursi, baris ketiga berisi 17 kursi, baris keempat 22 kursi, baris kelima berisi 24 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, di sini katanya berdasarkan informasi tersebut, banyaknya kursi pada baris kedua dari belakang adalah A31, B36, C38, D43, dan E45. Nah, di sini berarti Anda dituntut untuk menganalisis bacaan seperti ini, kemudian memodelkannya secara matematis. Nah, di sini berarti ada deretan kursi ya. Berarti dari kursi 1, berarti di sini ada 11 baris kursi nih. Berarti ada 11 baris kursi. Katanya di sini baris pertama berisi 10 kursi. Kemudian baris kedua berisi 15 kursi. Kemudian baris ketiga berisi 17 kursi. Kemudian baris keempat itu ada 22 kursi. Kemudian baris kelima berisi 24 kursi. Kemudian katanya dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Nah, berarti di sini Anda harus menentukan 11 barisan ya, 11 barisan di mana polanya itu mengikuti pola yang sama. Nah, berarti di sini kita harus berusaha untuk menemukan pola dari deret ini nih atau dari barisan ini. Nah, ini mungkin nanti secara khusus ya Om Abai akan bahas tentang barisan atau pola barisan bilangan dan huruf. Nah, tapi untuk menangani soal yang sekarang ya udah kita pakai aja. Dan di sini nanti Om Abai akan jelaskan di sini kita mengikuti pola loncat sepertinya nih. Karena kalau kita ikutin pola 1 nih, Om Abai melihat di sini ada dua pola nih yang bisa kita ikuti. Ini yang pertama itu coba kita lihat di sini kita ambil pola loncat. 10 ke 17 nih. Berarti di sini berapa? Ini ada plus 7, ya kan? Kemudian 17 ke 24. Oh, ya kan? 17 ke 24 juga plus 7. Kemudian lihat di sini 15 ke 22. Nah, ini 15 ke 22 juga plus 7. Kemudian nah berarti untuk mengisi tempat ke 6. Kemudian ke 7. Ke 8. Ke 9, ya kan? Ke 9, kemudian ke 10. Kemudian ke 11. Nah, berarti di sini ya. Nah, berarti kita lihat untuk mengisi pola di sini berarti kita 22 juga ditambahkan dengan 7 juga kan? Ini plus 7, berarti 22 tambah 7 berapa? 22 tambah 7 adalah 29, ya kan? Kemudian 29 akan loncat lagi ke ini, berarti ditambah 7 lagi nih. Ini berarti pola urut ya. 29 ditambah 7 berarti berapa? Itu berarti 36, gitu kan? Nah, 36 loncat ke yang ke sini nih. 36 loncat ke sini langsung karena loncat satu bilangan ya. Berarti 36 ditambah 7 nih. 36 ditambah 7 ke sini nih. 36 ditambah 7 berarti dia adalah 43 ya. Ini 43. Kemudian 24 ke nah, ini berarti juga sama plus 7. 24 ditambah 7 adalah 31 gitu kan. Kemudian 31 loncat lagi ke sini juga ditambah 7. 1 tambah 7 adalah 38. Kemudian 38 loncat juga plus 7 ke sini nih. Ini juga plus 7. Plus 7 berarti 38 tambah 7 adalah 45 gitu kan. Nah, pertanyaannya kan di sini adalah berdasarkan informasi tersebut banyaknya kursi pada baris kedua gitu kan. Baris kedua dari belakang. Berarti kalau baris kedua dari belakang berarti ini kan 43 nih. Nah, ini nih jumlah kursi pada baris kedua dari belakang adalah 43. Berarti jawaban yang sesuai adalah D.
D, gitu ya. Pokoknya melihat ada dua buah pola yang bisa kita terapkan. Coba kita pakai satu pola lagi. Nah, di sini berarti kita ada soal yang sama ya. Ini 10, kemudian 15, kemudian 17, lalu 22, kemudian 24, lalu kita harus mengisi tempat. Ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, satu lagi. Nah, ini nih. Nah, coba kita lihat kalau kita gunakan pola yang berbeda dari pola yang pertama. Kita lihat loncat satu aja. Ini kalau 10 ke 15 itu berarti dia ini plus 5 ya, tambah 5. Kemudian 15 ke 17 dia adalah tambah 2. Kemudian 17 ke 22 dia tambah 5. Kemudian 22 ke 24 ini adalah tambah 2. Berarti berulang tuh. Ini juga haruslah plus 5, ya kan? Plus 5 berarti 24 tambah 5 itu adalah 29. Kemudian di sini lanjutkan plus 2, ya kan? Ini plus 2 berarti ini adalah 31. Kemudian lanjut lagi plus 5 juga sama terus gitu kan. Plus 5 berarti ini adalah 36. Kemudian plus 2 itu berarti 38, kemudian ini plus 5, ini adalah 43, kemudian plus 2, ini adalah 45. Nah, berarti kita mendapatkan barisan bilangan yang sama. Berarti polanya Anda boleh pilih yang loncat satu yang plus 7 ini, atau berulang seperti ini. Plus 5, plus 2, plus 5, plus 2, plus 5, plus 2, dan seterusnya. Ternyata kita mendapatkan barisan bilangan yang sama. Nah, ternyata di sini pertanyaan yang pada soal ini adalah berapakah banyaknya kursi pada baris kedua? Berarti sama ya. Nih 43, ini juga 43. Berarti kalian boleh milih yang mana saja yang menurut kalian suka. Yang penting adalah bahwa polanya itu benar-benar terurut seperti ini. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Katanya berdasarkan informasi pada soal yang nomor 3, berarti yang tadi ya. Jika terdapat sekelompok siswa SMA menonton pertunjukan tersebut dan memilih duduk di dua baris paling akhir, dan memilih berarti di sini di dua baris paling akhir, dan apabila seluruh siswa tersebut duduk tepat di satu kursi dan tidak ada kursi yang kosong pada dua baris paling akhir tersebut, maka banyaknya siswa SMA yang menonton pertunjukan tersebut adalah berapa siswa gitu ya. Pilihannya adalah 71, 75, 81, 85, dan 88. Nah, ini berarti pola barisan bilangannya masih sama ya. Yang tadi itu berarti berapa? 10, kemudian 15, 17, lalu 22, kemudian berapa? 24, lalu 29, 31 ya, 31, kemudian 36, kemudian 38, lalu 43, dan 45. Ini barisan 11 kursi di pertunjukan teater tersebut. Nah, di sini katanya jika di sini terdapat sekelompok siswa SMA tersebut memilih duduk di dua baris paling akhir, kemudian mereka tidak sama sekali menempati kursi yang kosong. Berarti kursi di dua baris paling akhir ini adalah totalnya terisi oleh seluruh siswa SMA tersebut. Berarti kalau begitu ya udah tinggal dijumlahkan saja kan. Di sini adalah 43 ditambah 45. Ini adalah 88. Berarti jumlah seluruh siswa SMA yang menonton pertunjukan tersebut adalah 88 orang. Berarti pilihannya apa nih? Pilihannya adalah E. Di sini 8. Oke, kita lanjut lagi soal yang kelima. Ini masih pengembangan pada soal yang sebelumnya, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Katanya berdasarkan informasi pada soal nomor 3, nih apabila dalam suatu pertunjukan teater itu hanya terisi setengah dari total kapasitas ya. Setengah dari total kapasitas gedung. Nah, ini kan katanya pertanyaannya adalah berapakah banyaknya kursi kosong dalam gedung teater tersebut. Nah, ini ada berapa ya? Ada 310, 255, 155, 85, dan 75. Berarti di sini ingat bahwa kapasitas gedung teater tersebut adalah jumlah total dari
barisan ini kan. Berarti kalau gitu, berarti ini Anda jumlahkan seluruhnya nih, ada 11 baris, berarti harus dijumlahkan 10 tambah 15 ditambah 17 ditambah 22 dan seterusnya sampai dengan barisan yang ke 11 ya, sampai dengan kursi yang ke 11. Kalau kita jumlahkan ini akan totalnya 10 ditambah 15 ditambah 17 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 45. Ini berarti suku yang pertama ini sampai dengan suku yang ke 11. Nah ini kalau kita jumlahkan, kita hitung totalnya sebesar 310. Nah ini berarti jumlah kursi atau banyaknya kursi pada gedung teater tersebut adalah 310 kursi. Nah ini berarti sama saja mengatakan bahwa kapasitas gedung ini adalah 310 orang, ya kan? Nah berarti katanya di sini jika ada pembatas nih, jika dalam suatu pertunjukan teater tersebut hanya terisi setengah dari total kapasitasnya, berarti jumlah kursi kosongnya ini, jumlah kursi kosong nih, kursi kosong itu juga haruslah sama dengan setengah dari kapasitas. Itu setengah dari 310 berapa? Ini setengah dari 310 itu adalah 155. Berarti di sini ada jawaban yang paling benar adalah 155, gitu ya. Oke, gimana? Tadi kita sudah bahas ya, kita sudah pelajari. Ini mah untuk warming up saja. Untuk warming up dalam penalaran matematik nanti kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya itu untuk soal-soal yang lebih atraktif, gitu ya, yang lebih menarik dan juga lebih sulit. Nah ini nanti pada video berikutnya Om Abai akan jelaskan soal-soal yang mungkin akan sedikit lebih menarik untuk dibahas oleh kalian semua. Oke, mudah-mudahan video saat ini atau video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ya untuk terus belajar UTBK, karena UTBK tinggal menghitung hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.